Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Putri, fasilitator dalam pelatihan kita hari ini. Itu pelatihan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular untuk kader di wilayah kerja Puskesmas Kuwo. Tujuan dari pelatihan ini adalah supaya ibu-ibu kader semua bisa melakukan pemeriksaan maupun pengukuran faktor risiko terhadap penyakit tidak menular dengan salah satu sub pokok pelajaran kita hari ini, yaitu melakukan pemeriksaan pengukuran lingkar perut. Ya, ada ibu-ibu di sini yang tahu cara mengukur lingkar perut? Ya, pertama-tama yang kita butuhkan yaitu meterannya untuk mengukur tingkat perutnya ya. Selain itu, caranya ibu-ibu silakan mencari tulang rusuk yang paling bawah. Nah, itu patokannya. Kemudian tulang panggul yang paling teratas. Nah, dari di antara dua ini tentukan titik tengahnya ya, titik tengahnya. Nah, disitulah patokan ibu-ibu untuk mengukurnya nanti. Kemudian lakukan pengukuran mengelilingi seluruh perut pada pasiennya. Jika pasiennya perutnya terlalu besar, maka diukur pada bagian yang paling depannya, terdepan ya. Kemudian setelah itu didapatkan hasilnya. Nah, setelah ditemukan hasilnya, ini juga harus kita ketahui ini normal apa tidak. Normal kalau perempuan ukurannya kurang dari 80 cm, kalau laki-laki kurang dari 90 cm ya. Sejauh ini ibu-ibu paham ya? Coba saya tes dulu apa tandanya lingkar perutnya normal pada laki-laki. Ada ibu bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Ya, betul ibu, kurang dari 90 cm ya. Jadi kita simpulkan kegiatan kita hari ini bahwa mengukur dengan menggunakan meteran dengan lokasi di antara bagian terbawah tulang rusuk dan paling atas tulang panggul di antaranya ya. Kemudian dilingkarkan ke seluruh perut dan kemudian ditengok hasilnya ini apakah normal atau tidak. Sekian pelatihan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ibu-ibu kader. Siang. Sepertinya masih semangat pada siang hari ini ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yeni Suharni, tapi cukup ibu panggil dengan sebutan Yeni. Saya berasal dari UPTD Puskesmas Kuwo. Tujuan saya datang pada siang hari ini yaitu untuk memberikan pelatihan tentang aplikasi ASIK. Apakah sudah pernah mendengar tentang aplikasi ASIK? Belum. Di sini kita akan membuka aplikasi ASIK melalui Google Play. Kita bisa mendownloadnya dari situ ibu-ibu. Sekarang ibu buka yang namanya Play Store, kemudian ketik ASIK. Di situ akan muncul Indonesia Sehat. Download Indonesia Sehat, kemudian dibuka bu. Udah bu? Sudah. Di situ kan meminta nomor WA. Ya. Masukkan nomor WA yang biasa ibu pakai. Kemudian udah masuk bu? Sudah. Udah masuk. Kemudian diklik yang ada bacaannya kader bu. Sudah. Kemudian dilanjutkan. Kemudian ada permintaan untuk mengisi biodata seperti nama, nik, kemudian nomor WA, provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Kemudian tingkat paskes. Tingkat paskes itu diisi dengan RSUD. Kemudian yang paskesnya, puskesmasnya diisi dengan Kuwo. Kemudian kode paskes akan muncul dengan sendirinya. Kemudian tekan lanjut. Di situ akan keluar permintaan untuk kode OTP kan ibu? Ya. Setelah ibu itu masukkan kode OTP bu yang dikirim ke WA ibu. Udah bu? Sudah. Sampai di sini apakah ada kesulitan? Tidak.
Tidak. Tidak. Jika saya suruh ibu mengulangi kembali, apakah ibu bisa mengulanginya? Bisa. Bisa. Kalau begitu Bu, cukup sampai di sini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wahyuni, petugas promosi kesehatan dari UPT Puskesmas Kuwo. Nah, hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu yang ada di sini terkait tentang permasalahan penyakit tidak menular. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyakit tidak menular ini merupakan salah satu penyebab, salah satu masalah kesehatan yang menjadi penyumbang terbesar angka kesakitan dan juga kematian. Nah, jadi penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dicegah Bapak Ibu. Ya, dicegah dengan memperbaiki pola hidup ya, atau dengan memperbaiki perilaku hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satu perilaku hidup tidak sehat yang bisa kita rubah, yang bisa mengakibatkan penyakit tidak menular ini adalah kebiasaan merokok. Jadi merokok ya ini bukan hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok saja atau disebut dengan perokok aktif, tapi juga bisa mengakibatkan masalah kesehatan pada orang yang ikut menghirup asap rokok, yang terpapar asap rokok atau disebut dengan perokok pasif. Nah, biasanya orang kalau misalnya ingin berhenti merokok pasti ada keinginan yang kuat, harus ada tekad yang kuat, atau kalau sudah terlanjur sakit ya kan, sudah terlanjur terdiagnosa penyakit yang parah ya, seperti gangguan kardiovaskuler atau penyakit paru-paru, paru-parunya sudah rusak, atau mungkin sudah terlanjur kena kanker mulut ya. Nah, sebelumnya kita harus sampaikan juga kepada orang yang merokok bahwa kita, seorang perokok itu bisa semakin cepat dia memutuskan untuk berhenti merokok, maka semakin cepat juga manfaat kesehatan yang bisa dirasakannya ya pada tubuhnya. Ya, apa saja manfaat kesehatan yang bisa dirasakan oleh si perokok tadi? Ya, kita lihat di brosur ini, mulai dari 20 menit sejak dia berhenti merokok, maka tekanan darahnya itu sudah bisa membaik. Nah, kemudian 8 jam saja dia tidak merokok, maka bisa kita lihat di sini kadar nikotin dan karbon monoksida berkurang setengahnya. Kadar oksigen dalam darahnya bisa kembali normal. Kemudian 1 hari saja dia tidak merokok, maka CO-nya atau karbon monoksida bisa hilang dalam tubuhnya. Lalu setelah 2 hari tidak merokok, nah nikotin bisa hilang dalam tubuhnya, dan kemudian indera pengecapnya atau indera perasa itu bisa kembali pulih. 1 bulan setelah berhenti merokok, penampilannya bisa membaik lagi ya, kulit yang tadi keriput bisa kembali mulus lagi. 5-9 bulan setelah berhenti merokok, maka batuk dan sesak nafasnya atau menyut itu bisa berkurang. 5 tahun setelah berhenti merokok, risiko penyakit jantung koronernya bisa berkurang sampai separuhnya. 10 tahun berhenti merokok, risiko kanker paru berkurang sampai separuhnya. Jadi ternyata inilah dia manfaat dari berhenti merokok. Semakin cepat seseorang memutuskan untuk berhenti merokok, maka semakin cepat juga manfaat kesehatan itu bisa diterima oleh tubuhnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada si perokok tadi. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, pas ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi